Sahabat GKK Putih, kembali kita berjumpa dalam renungan Sapaan Sahabat. Dalam renungan sebelumnya, pada hari Rabu yang lalu kita sudah membahas tentang puasa dalam Alkitab dan mengapa kita orang Kristen pun juga ambil bagian di dalamnya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk memahami lebih jauh tentang puasa, terutama tentang puasa yang Allah kehendaki dan puasa seperti apa yang Allah tidak sukai. Saya akan mengajak kita lebih dulu untuk mencermati bacaan firman dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukandaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, para sahabat yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan tadi kita belajar ada praktik puasa yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah terima. Yang seperti apa itu? Yang pertama adalah ketika praktik puasa sekedar dikerjakan untuk memenuhi tuntutan ritual agama, tuntutan hukum agama. Sehingga dikerjakan dengan cara terpaksa, bukan dengan kerelaan. Yang kedua adalah ketika orang berpuasa masih disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri, tidak mengisi masa puasa dengan upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga fokus puasa teralihkan dari yang semula membangun kedekatan dengan Tuhan menjadi urusan pekerjaan, urusan sehari-hari. Tidak ada bedanya dengan waktu-waktu sebelum berpuasa. Dan yang ketiga adalah ketika orang-orang yang berpuasa tetap mengerjakan ketidakadilan, bertengkar, berbantah, bahkan menindas anak buah. Nah, disitulah puasa menjadi sesuatu yang tidak Allah terima, tidak Allah sukai. Nah, kalau begitu seperti apa puasa yang Allah kehendaki? Puasa yang Allah kehendaki adalah ketika kita sungguh-sungguh meniatkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagaimana makna puasa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita pun juga sadar bahwa ibadah yang kita jalani bukan semata-mata urusan personal individual dengan Tuhan. Tetapi ibadah itu pun juga adalah urusan kita dengan sesama. Urusan sosial atau yang kita kenal dengan istilah kesalehan sosial. Artinya bagaimana upaya dan praktik kita berpuasa mendekatkan diri kepada Tuhan, menolong kita untuk semakin mengerti apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki itu kita praktekkan dalam relasi dengan sesama. Sehingga ketika kita berpuasa, kita dapat tetap bersikap ramah kepada pasangan, kepada anak buah, kepada anak-anak, kepada orang tua. Kita dapat tetap berbuat adil dalam memutuskan sebuah perkara. Kita pun juga dapat tetap mengerjakan apa yang menjadi prinsip kasih dalam praktik hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, ibadah selalu punya dua dimensi. Dimensi pertama, dimensi kesalehan individual. Dan berpuasa memang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi berpuasa pun juga punya dimensi yang kedua, yaitu kesalehan sosial, kesalehan komunal. Artinya bagaimana upaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan tidak melupakan praktik kasih kita kepada sesama. Sehingga kita dapat tetap berdampak dalam kehidupan ibadah yang kita jalani. Nah, para sahabat yang terkasih, setelah kita mengenali praktek puasa yang Allah kehendaki, maka ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk berefleksi. Praktik puasa yang seperti apa yang sudah kita jalani? Semoga praktik puasa kita
dikehendaki oleh Allah. Karena kita tidak melupakan sesama kita di saat kita mengingat Tuhan. Tuhan memberkati para sahabat. Amin. Sahabat GKK Putih, tahukah sahabat bahwa kita sudah memasuki masa raya Paskah yang diawali dengan Rabu Abu. Nah, GKK Putih mengajak para sahabat untuk ambil bagian menjalani puasa pada Rabu dan Jumat dalam rangka menghayati aksi penyangkalan diri. Tentu jikalau para sahabat mau berpuasa pada hari-hari yang lain sangat dimungkinkan. Dan puasa ini kita lakukan dengan tidak makan atau berpantang makanan, tapi masih boleh minum air putih. Dan anak-anak tentu dimungkinkan untuk ambil bagian untuk belajar berpuasa dari pagi sampai kurang lebih pukul 3 sore. Atau kalau anak-anak yang sudah lebih kuat mau meneruskan sampai sore hari juga dimungkinkan. Maka lewat masa Paskah ini kita belajar untuk berpuasa, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Selamat menjalani puasa.